Di balik sejarah agung Islam, di antara kisah para pahlawan besar dan sahabat yang masyhur, tersimpan kisah seorang lelaki sederhana, yang namanya jarang disebut dalam kitab sejarah, namun amalnya mengguncang langit dan membuat Allah menurunkan wahyu dari langit ketujuh. Namanya Sya'ban bin Malik. Ia bukan seorang khalifah, bukan pula panglima. Ia bukan pembicara ulung, bukan pula penyair. Ia hanyalah seorang muslim biasa, yang hidupnya terikat pada kerja keras dan pengharapan pada Tuhan. Namun justru dari lelaki inilah, kita belajar bahwa yang kecil di bumi bisa menjadi besar di langit. Tahun ke-9 Hijriah, panji-panji Islam berkibar tinggi. Namun tantangan datang dari arah utara. Pasukan Romawi, salah satu kekuatan terbesar dunia saat itu, berkumpul di wilayah Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan, memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap menghadapi mereka. Perintah jihad diumumkan, persiapan perang pun dimulai, dan Rasulullah mengajak seluruh kaum muslimin untuk bersedekah di jalan Allah. Hari itu, Madinah menjadi saksi semangat para sahabat. Abdurrahman bin Auf datang membawa emas dan perak. Umar bin Khattab datang membawa setengah hartanya. Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, meninggalkan rumahnya hanya dengan iman dan kepercayaan kepada Allah. Tangisan menyelimuti masjid. Bukan tangis kesedihan, tapi air mata kerinduan akan ridha Allah. Mereka tidak berlomba memperlihatkan kekayaan, mereka berlomba menanam amal yang akan kekal di akhirat. Namun, di sudut kota Madinah, ada seorang lelaki yang tak punya emas, tak punya perak, tak punya apa-apa selain segelintir kurma dalam kantong usangnya. Ia adalah Sya'ban bin Malik, pekerja kasar, tenaga harian. Upahnya hanyalah beberapa butir kurma dari pohon yang ia panjat seharian. Hari itu Sya'ban baru saja pulang dari kebun. Tangan kasarnya menggenggam seperempat kantong kurma. Itulah seluruh hasil jerih payahnya hari itu. Itulah makan malam untuk dirinya dan anak-anaknya. Tapi hatinya gelisah. Ia mendengar seruan Rasulullah. Ia melihat sahabat-sahabatnya menyumbang. Dan ia pun berkata dalam hati, apakah aku akan duduk diam sementara yang lain berlari menuju surga? Sya'ban lalu mengambil sebagian dari kurma itu. Bukan yang sisa, bukan yang busuk, tapi yang terbaik dari yang ia miliki. Ia bungkus dalam kain lusuh, dan dengan langkah pasti ia menuju masjid tempat Rasulullah berada. Satu persatu orang datang menyerahkan hartanya. Sya'ban pun maju. Ia menunduk dan mengulurkan bungkus kecil itu ke tangan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kurma dari hasil kerjaku hari ini. Aku ingin menyumbang, meski hanya ini yang aku punya. Beberapa orang yang menyaksikan itu tertawa, ada yang mencibir. Apa gunanya kurma segenggam ini untuk pasukan besar? Dia hanya ingin dilihat, miskin, tapi sok dermawan. Kalau tak mampu, diam saja di rumah. Kalimat-kalimat itu seperti anak panah yang menancap di hati Sya'ban. Ia tersenyum kecil, namun hatinya remuk. Ia pulang malam itu. Bukan dengan bangga, melainkan dengan air mata. Malam itu ia bersujud dalam kesendirian. Ya Allah, aku tak punya apa-apa kecuali kurma ini. Aku tak ingin pujian, aku hanya ingin agar Engkau ridha padaku. Tapi kini, aku merasa rendah. Ya Allah, apakah sedekahku Engkau terima? Air matanya menetes ke tanah. Namun, langit malam itu tidak diam. Di tengah malam, turunlah wahyu dari langit. Surat At-Taubah, ayat ke-79. Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang bersedekah dengan sukarela dan mencela orang yang tidak mampu bersedekah kecuali sebatas kemampuannya, maka Allah akan mengejek mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, Allah membela Sya'ban. Allah mendengar tangisnya. Allah melihat kurma kecil itu dan menjadikannya besar di sisinya. Keesokan harinya Rasulullah memanggil Sya'ban. Beliau menggenggam tangannya, menatap matanya yang masih sembab dan berkata, wahai Sya'ban, Allah telah menerima sedekahmu. Kurma itu lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada emas dan perak yang kau lihat kemarin. Air mata pun jatuh dari pipi Sya'ban. Tapi kini, bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan surgawi. Ia tidak lagi meragukan niatnya. Ia tahu bahwa Allah menilai hati, bukan jumlah harta.
Wahai jiwa yang haus pahala, dengarkan kisah ini baik-baik. Kadang kita menunda berbuat baik karena merasa sedikit. Kita enggan bersedekah karena merasa tak seberapa. Tapi lihatlah, segenggam kurma yang disedekahkan dengan ikhlas menggetarkan langit. Ketahuilah, bukan berapa banyak hartamu, tapi seberapa besar ikhlasmu. Bukan berapa yang kau beri, tapi berapa yang kau pertahankan. Jika hatimu lurus, maka satu genggam bisa jadi emas di sisi Allah. Ingatlah, Sya'ban bin Malik mungkin tak punya emas, tapi ia punya keikhlasan yang murni. Dan itulah yang membuat Allah menurunkan ayat khusus untuknya. Jangan pernah meremehkan amal kecil, karena boleh jadi amal terkecil yang engkau lakukan dengan ikhlas adalah alasanmu masuk surga.